Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada Gedung Widya Graha Politeknik Negeri Bali. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Putu Bagus Aditya Mahendra. Yang kedua ada Ngakan Made Ardi Mahardika. Yang ketiga ada Gede Ramaweda Kusuma. Yang keempat ada Ika Dek Wirayuda. Dan yang terakhir ada Wayan Narayusesa. Keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan kepanjangan dari K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. K3 cukup penting bagi moral, legalitas, dan finansial pada sebuah perusahaan atau organisasi. Agar penerapan K3 berhasil, diperlukan personil-personil yang memiliki pemahaman dan kompetensi mengenai penerapan K3. Untuk itu, diperlukan pelatihan-pelatihan yang sesuai bagi para personil yang akan ditempatkan sebagai penanggung jawab K3. Yang sungguh-sungguh memahami mengenai prosedur dan implementasi keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ngakan Ardi Mahardika. Adapun gedung di lingkungan Politeknik Negeri Bali yang akan kami analisa mengenai kelengkapan ketiganya adalah Gedung CPNB yang sering dikenal dengan Gedung Widya Graha. Gedung Widya Graha merupakan salah satu gedung pertemuan yang ada di lingkungan Politeknik Negeri Bali. Gedung ini terletak di sebelah kantor bagian akademik atau yang lebih dikenal dengan BAAK. Gedung ini sering digunakan untuk kegiatan rapat oleh mahasiswa maupun staf atau dosen. Selain itu, gedung ini juga sering digunakan untuk kegiatan kampus baik yang bersifat interns maupun ekstern. Sekarang saya jelaskan mengenai kelengkapan K3 yang sudah ada pada gedung C Widya Graha Politeknik Negeri Bali ini. Nah, yang pertama yaitu penangkal petir. Pada gedung Widya Graha sudah dilindungi dengan penangkal petir. Penangkal petir merupakan suatu perangkat yang terdiri dari serangkaian jalur yang difungsikan sebagai media untuk mengalirkan arus listrik petir menuju ke permukaan bumi tanpa merusak benda apapun yang dilewati oleh petir tersebut, termasuk gedung-gedung seperti Gedung Widya Graha dan sejenisnya. Apabila pemasangan penangkal petir pada gedung tinggi tidak dilakukan, maka bangunan tersebut sangat berisiko terkena sambaran petir. Pasalnya, petir dapat menyebabkan gangguan hubungan listrik pada gedung tersebut. Tanpa penangkal petir, masing-masing serangan menyebabkan kecelakaan listrik, bahkan kebakaran. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi presentasi. Di sini ada wastafel. Pada bagian depan gedung Widya Graha terdapat wastafel. Pada masa pandemi ini, keberadaan wastafel pada setiap sudut kampus sangat perlu untuk menjaga kebersihan sebagai salah satu protokol kesehatan yang harus dilakukan. Selanjutnya ada APAR. Pada bagian dalam gedung terdapat APAR atau alat pemadam api ringan. APAR merupakan peralatan wajib yang harus dilengkapi oleh setiap gedung dalam mencegah terjadinya kebakaran yang dapat mengancam keselamatan dan aset. Di sana juga terdapat cara penggunaannya serta jangka servis selanjutnya yang masih panjang. Selanjutnya ada hidran. Tidak hanya APAR, terdapat juga hidran pada dekat gedung. Hidran merupakan fasilitas publik yang penting untuk diperhatikan karena menyangkut keamanan dan kenyamanan. Hidran merupakan koneksi berupa alat yang terdapat di atas tanah yang menyediakan akses pasokan air untuk tujuan memadamkan kebakaran. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yuda. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang kelima ada instalasi listrik. Instalasi listrik pada Gedung Widya Graha rapi dan untuk keamanannya juga sangat baik.
Namun, untuk pengaman kabel di luar box panel kurang rapi, sehingga mengurangi estetika pada ruangan. Yang terakhir ada pintu samping. Pada bagian samping gedung terdapat sebuah pintu keluar. Ketika terjadi suatu bencana, penghuni gedung bisa langsung mengevakuasi diri melalui pintu ini. Selanjutnya kita ke poin 2, yaitu kelengkapan K3 yang belum ada pada gedung Widyageraha. Yang pertama ada P3K. Perlengkapan P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Perlengkapan ini termasuk hal penting yang harus kamu lakukan saat kecelakaan ringan ataupun berat. Seharusnya setiap gedung di kampus dilengkapi dengan P3K sebagai pertolongan pertama pada sebuah kecelakaan. Karena tidak ada yang mengetahui kecelakaan kapanpun bisa terjadi. Baik, sekian dari saya. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, kekurangan yang terdapat pada gedung Widyageraha. Yang pertama, tralis besi. Sudut jendela bagian bawah dan pintu yang ada di gedung Widyageraha bertralis besi. Hal ini menyulitkan evakuasi jika terjadi suatu bencana. Tralis besi itu memberikan rasa aman dari pencurian. Namun, tralis besi itu pula yang menjadi jebakan jika terjadi kebakaran. Setidaknya ada suatu bagian jendela ataupun pintu yang tidak berisi tralis besi sebagai jalur evakuasi. Selanjutnya, film detektor. Film detektor merupakan suatu alat pendeteksi atas adanya api melalui sensor ultraviolet, infrared, spektroskopi, dan pencitraan visual api. Performanya cukup membanggakan karena mampu mendeteksi adanya api hingga radius 3-4 meter. Film detektor bukan hanya bagus ditempatkan di gedung, tapi juga di rumah pribadi atau publik area yang berkonsep bebas asap rokok. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih.